Ya, selamat sore semuanya, rekan-rekan sekalian. Ya, pada kesempatan kali ini, hari ini jam 3.49 ya, jadi pasar modal hampir tutup juga ya, jam 4. Ya, biasanya kalau hampir tutup ini perdagangannya agak kenceng ya, jadi yang tadi diam-diam sekarang agak kenceng ya, gitu. Nah, tanggal 2 Januari tahun 2024 ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas dari perspektif saya salah satu bank eh, yang apa yang punya kinerja yang menurut saya itu sangat bagus ya. Oke ya, tapi ya harga sahamnya sudah menurut saya sudah mahal ya, sudah mahal, sudah tinggi ya. Tapi juga apa itu perspektif saya sih, tapi oke ya, kita akan bahas saja ya. Jadi banknya adalah Bank CIMB Niaga ya. Jadi Bank CIMB Niaga ini dulunya adalah Bank Lipo ya. Jadi saya adalah nasabah Bank Lipo yang lama dulu, kemudian diubah menjadi Bank Niaga, dan habis itu udah nggak jadi nasabah lagi. Terus akhir-akhir ini berapa tahun terakhir begitu lihat kinerjanya di RTI bisnis kok bagus ya. Oke, saya tunjukkan aja ya. Nah, itu ya. Jadi kinerjanya kok bagus, habis itu kita beli sahamnya ya, dan ternyata memang betul ya. Jadi waktu itu belinya masih murah ya, masih sekitar 1.100-an ya, ini bisa dilihat di sini. Nah, jadi ternyata memang benar, nggak lama setelah itu kemudian banyak orang-orang yang berbondong-bondong beli juga ya, dan ketahuan kalau ini memang ternyata harganya masih harga diskon ya. Nah, sehingga harganya tambah lama merangkak, tambah naik, akhirnya kita terpancing untuk jual, dan pada akhirnya udah begitu tinggi dan kita tidak kejar lagi saham ini ya. Jadi akhirnya kita udah nggak punya sama sekali saham BNGA ini ya, gitu ya. Oke. Nah, langsung aja kita lihat di RTI-nya. Kalau kita lihat di sini tampilan dari websitenya cukup menarik ya, sangat menarik ya. Oke, dan saya pastikan juga bahwasannya angka-angka di RTI bisnisnya juga menurut saya sih bagus ya, kayak gitu. Nah, sekali lagi saya tidak ngajak untuk jual atau beli atau untuk hold ya, tapi ini hanyalah sekedar sharing pribadi ya. Jadi sharing pribadi aja ya. Oke. Jadi perusahaan ini, oke, kita lihat ya, langsung aja ke para pemegang sahamnya. Nah, terus kita lihat, perhatikan di sini porsi masyarakat ya. Nah, masyarakat di sini porsinya sangat kecil ya, 7% aja. Jadi ini dimiliki oleh CIMB Group ya, SDN BHD. Saya nggak tahu dari negara mana ini ya, Singapura atau Malaysia ya. Ini 91% ya, bisa jadi Malaysia ini ya. Oke. Kemudian juga masyarakat ini sangat kecil ya, di bawah 7%. Ya, ini menurut saya ini bagus ya. Oke. Terus kita scroll ke bawah. Nah, ini tidak ada satu nama pun yang saya kenal ya di sini ya, nggak ada yang saya kenal, tapi kelihatan dari nama-nama di sini kelihatannya cukup keren ya, cukup bonafit dan cukup jelas juga nama-namanya. Jadi kalau kita pengen cari profilnya, kemungkinan juga bisa di websitenya atau di Google ya, kemungkinan ya, gitu ya. Oke ya, jadi porsi dari masyarakatnya ini sangat kecil ya, ini saya suka ya, gitu. Kemudian kita masuk ke kinerja keuangannya yang menurut saya masih bagus ya, masih bagus. Itu jadi EPS ini, nah ini naik terus ya, naik terus dari tahun 2020, naik 80, 163, 201 sampai 260 ya, naik terus.
Kemudian DPR-nya dia juga stabil di kurang lebih 50%, angka yang ideal menurut saya ya. Oke ya, jangan kebesaran, jangan kekecilan, ini ideal banget. Dan dia tidak pernah bolong ya, bagi dividen terus dari tahun 2018 sampai tahun 2022 ya. Sebelumnya mungkin juga ya, tapi di RTI kan hanya bisa 5 tahun yang terakhir ya selama ini ya. Oke ya, selamanya saya pakai RTI hanya 5 tahun terakhir, jadi 5 tahun terakhir dia selalu bagi ya. Tapi cukuplah informasi 5 tahun yang terakhir ya. Nggak pernah bolong, dan rupiahnya cenderung meningkat ya, 27, 55, 44, 94, 115. Oke, nah kalau kita lihat 115 yang tahun 2000, oh ini tahun 2022. Oke, kita lihat yang 2023 nanti ya, kita scroll ke sebelah kanan, kita ke bawah dulu aja. Oke. Nah, terus habis itu market cap-nya 42,72 T, kemudian penjualannya 20,16 T, dan net profit-nya yang wow ya, cuannya lumayan ya. Ya, jadi hampir 25% ya, hampir 25% dari sales-nya ya. Oke ya. Cash flow-nya juga gede ya. Nah, saya juga nggak tahu ya bagaimana strategi mereka mendapatkan cuan yang demikian besar ya. Karena sejauh yang saya lihat dan perhatikan di Surabaya juga agresivitas dari CIMB Niaga ini juga menurut saya sih biasa-biasa aja ya. Tapi saya nggak tahu di belakang itu cuan mereka berasal dari mana. Yang agak kenceng itu di mall-mall itu punya siapa itu ya, OCBC kalau nggak salah ya, OCBC. Tapi kalau yang CIMB ini menurut saya sih biasa. Tapi dari RTI-nya itu bagus ya kan, RTI-nya bagus, dan terbukti tadi juga nggak lama setelah harganya 1100 itu nggak lama dia naik ya, terakhir sampai sekarang 1700 ya untuk hari ini ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, oke ya. Nah, ini valuasinya udah PER-nya masih di bawah 10, sebenarnya masih bagus ya. Tapi PBV-nya waktu saya beli itu ke sekitaran 0,7-an ya. Ini sekarang udah 0,9 ya. Tapi meskipun belum sampai angka 1. Jadi bagi mungkin rekan-rekan yang berminat, PBV-nya masih belum 1, cuannya masih besar. Potensi perbankan tahun 2024 masih bagus. Mungkin ya bisa mulai untuk akumulasi ya gitu. Kemudian ROE-nya juga nggak jelek-jelek amat, 13,83% dengan DER 596%. Jadi dia bisa mengumpulkan uang 6 kali dari modalnya ya. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ke dividennya. Di sini kita lihat dividennya, dia nggak pernah bolong. Ini biasanya bulan 4. Nah, ini bagus ya, ini tiap bulan 4 ya. Nah, ini bulan 4, bulan 4, bulan 4, jadi konsisten ya ini ya. Loh, sejak tahun berapa ini, 2019 sampai 2023 dia selalu pas bulan 4 dia bagi ya. Oke ya, jadi konsisten. Jadi perusahaan itu juga lihat dari konsisten dan komitmennya ya, dan ketepatan waktunya itu kita angkat jempol ya untuk itu ya gitu. Nah, yang terakhir 3 tahun terakhir 21, 22, 23 itu kalau kita jumlah kurang lebih 130 ya, 250-an lah, 250 kita bagi 3 ya, 250 kita bagi 3, 83. Jadi rata-rata 83. Nah, 1700 bagi 83. Oh ya, jadi 83 dibagi 1700 ya, atau ya kurang lebih 83 dibagi 170 ya. Jadi ininya dividennya, bonus dividennya kurang dari 5% ya. Nah, menurut saya ya kalau kita bandingkan dengan bunga bank yang sekarang 5-6%, menurut saya sih kalau kita sebagai dividen investing kelihatan kurang menarik ya. Nah, kalau kita lihat dari dividen investing kurang menarik ya, ngapain kita taruh di sini, kita belikan, mending kita depositokan aja atau belikan obligasi aja. Kan setahunnya pasti sudah dapat ya antara 6% ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita ngejar ke capital gain dan kita berspekulasi bahwasanya
atau bisa atau memprediksi bahwasanya capital gain atau harga sahamnya akan meningkat, ya kita akan beli saham ini ya gitu ya. Jadi tergantung perspektif dari mana kita melihatnya. Oke ya, jadi itu dari dividennya. Jadi dividen itu dianggap ya bagi kebanyakan pemain di saham itu bukan yang utama ya. Jadi capital gain yang utama. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, karena saya juga nggak bisa, susah mendapat capital gain atau naik atau turunnya, maka saya juga ambil patokan sebagai dividen seperti itu ya. Jadi pada saat saya beli ini ya, saya beli dan jual ini ya, saya juga perhitungkan capital gain ya. Jadi saya perhitungkan dividennya. Jadi dividen sebagai backupnya. Nah kebetulan kok strategi pada saat itu dan analisisnya tepat ya. Nah jadi seandainya makin banyak dana yang bisa dimasukkan, tentu aja makin banyak profitnya ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke berita standar saja, bagus ya, rata-rata bagus lah. Kemudian nah ini mungkin yang menyebabkan harganya cenderung naik ya, karena NPM-nya itu naik ya selama berapa waktu terakhir ya, sejak 2020 sampai sekarang NPM-nya itu naik ya. Jadi NPM itu sensitif terhadap harga saham ya, begitu dia naik langsung harga saham biasanya cenderung ngikutin ya gitu. Nah kemudian juga untuk equity-nya sih biasa aja ya, flat tapi dia nggak turun ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir nah ini, oh ya, price performance juga 1 tahun dan 3 tahunnya bagus, hijau semua ya gitu. Kemudian oke ya. Nah kemudian yang terakhir yang paling penting adalah harga sahamnya. Nah ini menurut saya secara pribadi, ini harga sahamnya memang kalau kita lihat dari grafiknya ini naik ya, dia cenderung naik. Nah ini kalau kita lihat dari tahun 2020 sejak dia turun ya, nah ini kan bagus ya, naik terus ya, sama kayak BRI gitu ya, naik terus ya gitu ya. Tapi saya tidak, dalam waktu dekat ini saya tidak akan beli sahamnya lagi ya. Karena apa? Karena pada waktu itu sempat belinya di harga yang 1100 ya. Jadi sekarang udah 1700, udah males mau beli lagi ya gitu ya. Ya udah biarin aja seperti itu, nggak beli, nggak ngejar ya. Nah tapi bagi mereka yang punya atau berspekulasi bahwasanya dunia perbankan masih bagus dan bank ini masih bisa mencetak cuan yang gede, tadi kan cuannya kan gede ya, berapa, 4 triliun ya, 4 triliun cuan bersihnya gitu ya, dari sales 20 triliun. Jadi mungkin juga bisa dipertimbangkan karena PBV-nya juga masih di bawah 1, PER-nya juga masih rendah gitu ya, market cap-nya juga lumayan gitu ya itu. Tapi saya secara pribadi tidak, untuk sementara ini tidak mau beli dulu ya, karena itu tadi ya, karena udah sempat beli di harga rendah ya, jadi saya pilih yang cari yang lain aja seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah analisis pribadi saya terhadap harga saham BNGA pada posisi 2 Januari tahun 2024. Jadi bukan ajakan jual atau beli atau hold, tapi tergantung analisis profil resiko masing-masing dari teman-teman sekalian ya. Oke ya, jadi kesimpulannya perusahaan ini saya lihat kinerjanya masih bagus ya, bank ini masih bagus. Jadi angka-angka di sini juga masih sehat ya kan gitu ya. Cuman saya secara pribadi saya tidak beli dulu untuk saat ini ya. Oke ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika memang bermanfaat, bolehlah dikasih like, subscribe dan share ya. Sampai ketemu di analisis berikutnya. Salam sehat sejahtera selalu.